Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bertatap muka meskipun lewat Google Meeting ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dan Amin. semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat bertatap muka langsung di sekolah kita yang tercinta. Nah, sebelumnya saya mau kalian membuka kamera kalian, tolong dibuka semuanya kameranya. Saya mau lihat dulu wajah-wajah kalian. Oke, yang lainnya tolong dibuka dulu kameranya sebentar saja. Bisa nggak dibuka? Yo, Pak Rudin, Yandi, Indra, Rizky Ilahi, Ahmad Pratama, Todo, Sahrul, Fadilah, Fajar, Radi. Ayo, ini Toet Dino ini siapa sih? Saya Bu, Daniel Bu. Nah, oh iya, Daniel Yuliansa. Tolong Daniel, buka kamera kamu. Nanti dulu ngerokoknya, harus ada sopan santun. Sempet-sempetnya ngerokok. Saya emang gak ngerokok Bu. Ini si Ahmad Pratama nih. Tempeleng aja Bu. Enggak Bu. Sopan. Itu. Woi, siapa ngerokok lu? Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Tolong ketika saya memanggil namanya, tolong dijawab ya. PKR. Oke, saya panggil satu-satu ya. Pak Rudin. Pak Rudin. Pak Rudin kemana nih Pak Rudin? Molor Bu, molor. Coba si Daniel Yuliansa, bahasa kamu agak sopan dikit Daniel. Kamu kan anak sekolah kan? Hadir. Bisa nggak agak sopan dikit bahasanya? Apa kamu merasa jagoan? Ini saya rekam loh. Jangan kamu pikir nggak direkam, ini direkam. Ya, sopan dikit bahasanya ya. Kamu tahu sopan santun kan? Apa kamu nggak punya adat? Hah? Pak Rudin mana Pak Rudin? Hadir. Sahrul? Hadir, hadir. Hadir. Sahrul. Fadilah? Hadir Bu. Khairuddin? Hadir Bu. Febriansyah? Hadir Bu. Dimas Julianto? Hadir Bu. Todo? Hadir. Cahyo? Hadir. Yandi? Hadir. Kemudian Indra? Hadir.
Cahyo ini kan Muhammad Cahyo apa sih? Dwi Cahyo, Bu. Oh, Dwi Cahyo Joyo ya, lupa terusan. Daniel Yuliansah. Hadir, Bu. Muhammad Radi. Hadir, Bu. Fajar Al-Fajilah. Hadir, Bu. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Hadir, Bu. Ahmad Pratama. Hadir, Bu. Ahmad Pratama ini siapa sih nama ininya? Ahmad Rizky Pratama bukan? Iya, Bu. Oke. Kita langsung saja memulai membahas soal ya. Tolong perhatikan baik-baik dan jawab ya ketika saya tanya. Kita bahas bersama ya. Yang kurang paham tolong perhatikan. Masih materi minggu lalu tentang penyebaran data ya. Perhatikan. Di sini KD 3.29 yaitu menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok ya. Sebelumnya saya sudah beritahu ke kalian bahwa perbedaan antara data tunggal dan data kelompok itu kalau dari soalnya sudah kelihatan. Kalau data kelompok itu dari soalnya pasti ada frekuensi ya dan nilai. Ya, tapi kalau pasti ada tabelnya seperti ini. Tapi kalau penyebaran data tunggal hanya data biasa saja. Nanti akan kita bahas ya. Saya ulangi lagi, makanya kita bahas hari ini. Tolong diperhatikan. Ini tugas materi minggu lalu yang tidak ada mengumpulkan, hanya satu orang yang mengumpulkan ya. Artinya hanya satu orang itu aja yang mendapat nilai, selebihnya nggak dapat nilai ya. 0 nilainya. Baik. Soalnya hitunglah nilai dari, nih perhatikan di sini ada nilai dan frekuensi ya. Banyaknya data itu dari mana? Banyaknya data itu adalah dari jumlah frekuensinya ya. Pertanyaannya, tentukan jangkauan atau range-nya, lalu simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, lalu ragam atau variansi, dan simpangan baku atau deviasi standar. Nah, untuk menghitung jawabannya, untuk menjawab jawaban ini ya, pertama, karena yang ditanyakan adalah range, berarti kita mencari range-nya terlebih dahulu. Untuk mencari range sangat mudah, yaitu nilai yang paling besar dikurangi yang paling terkecil. Di sini yang paling terbesar adalah 9. Yang paling terkecil adalah 4. Berarti 9 kurang 4 sama dengan 5, maka range-nya adalah 5. Nah, kalau range begitu ya, cukup mudah kalau range. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mencari simpangan rata-ratanya atau deviasi rata-rata. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, itu kalian harus mencari rata-rata X-nya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Untuk rumus rata-rata X itu adalah FI dikali XI dibagi FI. Ya, ini kalau data berkelompok. Kalau data tunggal gampang, tinggal dijumlahkan dibagi banyaknya rata-rata, banyaknya data. Udah itu saja kalau data tunggal. Karena berhubung ini data berkelompok, maka rumusnya FI dikali XI dibagi FI. Ya, oke. Sekarang perhatikan. Di soal itu kan hanya ada nilai dan frekuensi ya. Nilai di sini adalah XI. Ya, frekuensinya adalah FI. Pertanyaannya sekarang kita mencari, bukan pertanyaan ya. Sekarang kita mencari rata-rata X-nya terlebih dahulu. Karena rata-rata X pada data berkelompok itu rumusnya adalah FI dikali XI dibagi FI, maka kita buatlah tabelnya. Gunanya membuat tabel ini untuk memudahkan kalian. Ya. Oke. FI dikali XI. FI-nya 4, XI-nya 4, maka 4 dikali 4 berapa? 4 kali 4 berapa? 16. 16. Oke.
Selanjutnya, 5 dikali 5. 25. 25. Oke, selanjutnya 6 dikali 3. 18. Iya. Oke, lalu 7 dikali 6 berapa? Berapa 7 kali 6? 42. 8 kali 9 berapa? 8 kali 9? 72. 72. 9 kali 3 berapa? 27. 27. Oke, nah ini FI dikali XI ini sudah kita cari ya, sekarang kita jumlahkan. Tuh ya. 16 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 18 ditambah 42 ditambah 72 dan ditambah 27, totalnya adalah 200. Oke, FI dikali XI udah ketemu, maka rata-rata X-nya adalah 200 dibagi N. N ini kan banyaknya data adalah jumlah frekuensinya, maka 200 dibagi jumlah FI-nya kan 30 jumlah frekuensi. 200 dibagi 30 sama dengan 6,7. Inilah banyaknya data, inilah rata-rata X-nya. Oke, sekarang rata-rata X-nya sudah ketemu. Kita cari ini ya, pada rumus simpangan rata-rata, pada simpangan rata-rata ini rumusnya adalah ini. Sebentar ya, ini kayaknya saya majuin aja deh. Bentar. Saya rapihin dulu. Oke. Pada rumus perhatikan. Pada rumus simpangan rata-rata rumusnya kan ini ya, SR sama dengan 1/N sigma. Sigma di sini menyatakan jumlah, jadi kalian nggak usah mikirin sigma di sini apa maksudnya, nggak usah dipikirin. Sigma di sini menyatakan jumlah, ya. Jadi 1/N dikali jumlah FI dikali XI dikurang rata-rata X. Ini rumus simpangan rata-rata. Nah, maka di sini karena ada di rumusnya ada XI dikurang rata-rata X pada tanda nilai mutlak. Ini tanda nilai mutlak ya, ini tanda kurung yang berdiri seperti ini ya. Kita cari dulu yang ininya, XI dikurang rata-rata X-nya. Ini ya. Oke, sekarang kita cari XI-nya kan berapa ini? 4. Ya. XI-nya 4, rata-rata X-nya 6,7, maka 4 dikurang 6,7 berapa? 4 dikurang 6,7 berapa? Ayo, ada yang tahu 4 dikurang 6,7 berapa? Ayo. Min 2,7. Negatif 2,7. Nah, karena dia nilainya ada tanda nilai mutlak ini ya, maka negatif berubah menjadi positif. Menjadi 2,7. Ya, bukan negatif lagi, tapi tidak berlaku kebalikannya. Misal 2,7 positif jadi negatif, tidak, hanya negatif saja. Kalau ada tanda nilai mutlak, negatif menjadi positif. Ya. Oke, selanjutnya 5 dikurang 6,7. 5 dikurang 6,7 berapa? 5 dikurang 6,7 berapa? Ayo. 1,7.
1,7. Negatif 1,7 karena ada tanda nilai mutlak menjadi 1,7. Selanjutnya 6 dikurang 6,7 berapa? 6 dikurang 6,7 berapa? Negatif 0,7 menjadi 0,7 saja ya. Karena dia nilai mutlak, ada tanda nilai mutlaknya. Lalu 7 dikurang 6,7 berapa? 0,3. 0,3. Selanjutnya 8 dikurang 6,7 berapa? 1,8 dikurang 6,7 3. 1,3. Lalu 9 dikurang 6,7 berapa? 2,3. 2,3. Oke, sekarang ini sudah ada ya, XI dikurang rata-rata X sudah ada hasilnya. Sekarang pada rumusnya kan ada FI-nya ya. Ya udah tinggal kita kalikan saja. Dikalikan dengan FI-nya ya. Jadi 2,7 dikali FI, 4 dikali 2,7 berapa? 4 dikali 2,7 berapa? 10,8. Selanjutnya 5 dikali 1,7. 5 dikali 1,7 berapa? 8,5. Selanjutnya 3 dikali 0,7 berapa? 2,1. Selanjutnya 6 dikali 0,3 berapa? 1,8. Lalu 9 dikali 1,3 berapa? 11,7. 11,7. Selanjutnya 3 dikali 2,3 berapa? 6,9. Oke. Sekarang di sini kan pada soalnya kan pada rumusnya ini kan ada sigma ya. Sigma di sini menyatakan jumlah FI dikali XI dikurang rata-rata X. Nah, ini kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? 10,8 ditambah 8,5 ditambah 2,1 tambah lagi 1,8 tambah lagi 11,7 tambah 6,9. Totalnya 41,8. Nah, ini udah dijumlahkan sama kita. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. 1 per N, N di sini adalah jumlah data, banyaknya data kita lihat dari jumlah frekuensinya yaitu 30. Maka 1 per N sama dengan 1 per 30. Dikali jumlah FI dikali XI dikurang rata-rata X. Nah, jumlah ini berapa? Ini 41,8. Maka 1 per 30 dikali 41,8 sama dengan 1,39. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,39. Paham sampai sini untuk mencari simpangan rata-rata? Paham tidak? Paham. Oke. Sekarang kita mencari, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada yang mau ditanyakan? Diam saja. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Bukan materi berikutnya ya, pertanyaan berikutnya yaitu ragam atau variansi. Nah,
Untuk ragam atau variansi, bedanya dengan simpangan rata-rata itu pada ini, di rumusnya itu ada tanda kurungnya ini. Tanda kurungnya berbeda ya, ini tanda kurung biasa lalu pangkat 2. Kalau yang tadi kan tanda kurungnya nilai mutlak ya, tanda kurung tanda nilai mutlak ya, kalau yang ini beda ya. Ini tanda kurung biasa lalu dipangkatkan 2. Oke, baik. Di sini untuk rumus ragam atau variansi itu adalah 1/n dikali jumlah FI dikali XI dikurang rata-rata X pangkat 2. Nah, kita cari dulu yang ada di dalam tanda kurung. XI dikurang rata-rata X pangkat 2. Ini dulu yang kita cari. Ya. XI-nya berapa? XI-nya 4. 4 dikurang rata-rata X-nya tadi berapa? 6,7 ya. Rata-rata X-nya sudah kita cari kan? Ini rata-rata X-nya 6,7. Maka 4 dikurang 6,7 pangkat 2 ya. 4 dikurang 6,7 berapa? Negatif 2,7. Nah, negatif 2,7. Negatif 2,7 dikali dengan negatif 2,7. Berapa? Negatif 2,7 dikali negatif 2,7 karena dia pangkat 2 ya. 7,29. Kalau pangkat 2 itu bukan dikali 2 tapi dikalikan dengan nilai itu sendiri. Nilainya kan negatif 2,7 pangkat 2 berarti negatif 2,7 dikali dengan negatif 2,7. Jadi berapa? 7, berapa? 7,29. 7,29. Oke, selanjutnya 5 dikurang 6,7. 6,7 rata-rata X-nya ya. 5 dikurang 6,7 berapa? Negatif 1,7. Negatif 1,7 pangkat 2 berarti negatif 1,7 dikali negatif 1,7 hasilnya berapa? Ayo. 2,89. 2,89. Oke, selanjutnya 6 dikurang 6,7. 6 dikurang 6,7 berapa nih? 6 ya, X-nya 6 dikurang 6,7. 0,7. 0,7 negatif 0,7 ya. Negatif 0,7 pangkat 2 berarti 0,7 dikali 0,7. Berapa? 0,49. Oke, selanjutnya 7 dikurang 6,7 sama dengan 0,3 ya. 0,3 dikali 0,3 berapa? 0,9. Selanjutnya 8 dikurang 6,7. 8 dikurang 6,7 1, berapa? 1,3. 1,3 pangkat 2 berarti 1,3 dikali 1,3 berapa? Berapa? 1,69. 1,69. Selanjutnya 9 dikurang 6,7 berapa? 2,3. 2,3 pangkat 2 berarti 2,3 dikali 2,3. Berapa hasilnya? 2,3 kali 2,3? 5,29. Oke. Nah, setelah ketemu hasil dari XI dikurang rata-rata X pangkat 2, lihat di sini rumusnya ada FI ya di depan tanda sigmanya.
jumlah FI dikali XI dikurang rata-rata X. Oke, rumus ini XI dikurang rata-rata X pangkat 2 ini kita kalikan dengan FI-nya. Lalu nanti ketemu hasilnya kita jumlahkan. Ya. Oke, sekarang FI dikali XI dikurang rata-rata X pangkat 2. Berarti 4 dikali 7,29. Lalu pangkat 2. 4 dikali 7,29 berapa? Empat dikali 7,29 berapa? 29,16. 29,16. Ini kita tinggal mengalihkan saja loh, mengalihkan saja. Kan ini sudah ada nih. Ya kan ini udah kita cari, ya udah FI-nya dikalikan dengan ini. Hasilnya ini tadi. Enaknya kalau pakai tabel itu kita bisa jabarkan. Jadi kita ke dalam rumusnya tinggal kita masukkan hasilnya saja. Ya, tapi mau dikerjakan langsung juga bisa. Nggak berarti harus dibuat tabel terlebih dahulu, nggak apa-apa. Kalau kalian sudah paham, tinggal kalian masukkan saja ke dalam rumusnya gitu. Angka-angkanya ya. Oke, selanjutnya 5 dikali 2,89 berapa? 14,45. 14,45. Selanjutnya 3 dikali 0,49. 3 dikali 0,49 berapa? 1,47. Selanjutnya 6 dikali 0,09. Berapa? 6 dikali 0,09. 0,54. Selanjutnya 9 dikali 1,69. 15,21. Selanjutnya 3 dikali 5,29. 15,87. 15,87. Nah, ini kita jumlahkan. 29,16 ditambah 14,45 ditambah lagi 1,47 ditambah lagi 0,54 tambah 15,21 lalu ditambah 15,87 hasilnya berapa? 76,7. Nah, ini hasilnya ya, jumlahnya ya, udah kita jumlahkan kan? Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini rumusnya. 1/n dikali sigma ini menyatakan jumlah dikali sigma FI dikali XI dikurang rata-rata X pangkat 2. Ini maksudnya jumlah ya sigma ini. Jadi kalian jangan bingung ini sigma ini apa, cara nyarinya gimana. Ini sigma hanya menyatakan jumlah ya. Maka 1/n, n-nya adalah 30. Banyaknya data ini dilihat dari jumlah frekuensinya. Saya tekankan sekali lagi ya. Banyaknya data, n ini adalah banyaknya data dilihat dari mana? Dari jumlah frekuensinya. Ya, jumlah frekuensinya 30, maka 1/30 dikali jumlah FI dikali XI dikurang rata-rata X pangkat 2, 76,7. Maka 1/30 dikali 76,7 sama dengan 2,56. Ini jawaban untuk ragam atau variansinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke.
Jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah simpangan baku atau deviasi standar. Nah, untuk simpangan baku ini rumusnya kan sama seperti rumus ragam ya atau variansi ya. Yang membedakan hanya ada tanda akarnya saja ya pada simpangan baku. Maka di sini simpangan baku itu rumusnya S sama dengan akar S pangkat 2. Lalu akar 1/N dikali sigma ini ya, Fi dikali Xi dikurang rata-rata X pangkat 2. Rumusnya ini ya. Nah, tapi nih ya sebentar saya tambahkan ke kalian. Bentar, saya tambahkan. Nah, sebenarnya kan rumusnya ini ya. Nah, yang membedakan kalau simpangan baku itu ada akarnya. Rumus ini sama seperti rumus ragam atau variansi. Maka akar S pangkat 2 ini nilai dari ragam kan 2,56. Kalian pangkatkan gitu saja. Jadi akar S pangkat 2 itu sama dengan akar 2,56. S pangkat 2 kan ini ragam ya atau variansi. Ya kan? Ini kan 2,56 ini kan hasilnya. Maka akar 2,56 berapa? 1,6. Ini jawabannya. Nah, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Jawab atuh, jangan diam. Sudah jelas belum? Oke, ya, karena tidak ada yang jawab, tidak ada yang bertanya juga, maka saya anggap kalian sudah paham, ya. Oke, kalau sudah paham sekarang kita coba bahas soal ini, ya. Di sini soalnya adalah simpangan baku dari data, simpangan baku dari data 5, 8, 8, 12, 9, 5, 6, 11 adalah. Nah, kalau dilihat dari soal ini merupakan soal dari data tunggal ya kalau bentuknya seperti ini karena tidak ada frekuensinya, maka rumusnya pun berbeda dengan rumus yang tadi. Bedanya di mana? Bedanya kalau pada materi yang tadi data berkelompok ini di rumusnya ada Fi-nya, di depan tanda sigma ini ada Fi-nya ya. Tapi kalau pada data tunggal di depan tanda sigmanya ini tidak ada Fi-nya, frekuensinya, karena pada soal hanya ada nilai datanya saja. Nah, maka mencari nilai rata-ratanya pun cukup mudah. Tinggal kalian jumlahkan saja 5 ditambah 8 tambah 8 tambah 12 tambah 9 tambah 5 tambah 6 tambah 11. Lalu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ini berapa? Kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya data ada 8. Maka jumlahnya kan 64 ya. Setelah ditambah-tambah 64 dibagi 8 sama dengan 8. Inilah rata-rata X-nya. Ya. Nah, sudah ketemu rata-rata X-nya. Sekarang kita mencari apa ini pertanyaannya? Simpangan baku. Simpangan bakunya, rumus simpangan baku apa? Rumus simpangan baku ini ya kan?
S sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan akar 1/N dikali sigma, ya. Sigma di sini menyatakan jumlah, ya. X dikurang rata-rata X pangkat 2. Di sini saya mencoba menjawab langsung, tidak menggunakan tabel. Tapi kalau kalian mau menggunakan tabel juga tidak masalah. Nah, kalau tidak menggunakan tabel, kalian tinggal memasukkan saja. Ya, di sini lihat rumusnya 1/N dikali sigma X dikurang rata-rata X pangkat 2. Ya, maka 1/N-nya adalah 8 karena banyaknya data setelah kita hitung kan tadi ada 8 ya. Maka 1/8 dikali X-nya berapa? X yang pertama adalah 5, X1-nya ya. Maka 5 dikurang rata-rata X-nya berapa? 8 ya. Maka 5 dikurang 8 pangkat 2. Rumusnya begitu kan? Ditambah X2-nya berapa? 8. Maka 8 dikurang rata-rata X-nya 8 juga. Maka 8 dikurang 8 pangkat 2. Ditambah lagi X3-nya berapa? X3-nya 8. Maka 8 dikurang 8 pangkat 2 lagi. Lalu ditambah X4-nya berapa? 12. Maka 12 dikurang rata-rata X-nya 8. 12 dikurang 8 pangkat 2. Ditambah X5-nya berapa? 9. 9 dikurang 8 pangkat 2. Ditambah berapa lagi? 5 dikurang 8 pangkat 2. Ditambah berapa lagi? 6 dikurang 8 pangkat 2. Lalu 11 dikurang 8 pangkat 2. Sampai sini paham nggak kalau yang langsung? Paham tidak? Jangan diam atuh jawab. Oke, sekarang sudah selesainya. Kalian hitung dulu angka yang ada di dalam tanda kurung. 5 dikurang 8, negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 berarti 9. Ya, sama dengan 9. Kalian tulis di sini. 1/8 dikali 9 ditambah 8 dikurang 8, 0. 0 pangkat 2 ya 0, tambah 0. Tambah lagi 8 dikurang 8, 0. 0 pangkat 2, 0 lagi. Tulis lagi tambah 0. Ditambah lagi 12 dikurang 8. 12 dikurang 8 berapa? 4 ya kan? 4 pangkat 2 berarti 4 dikali 4 6 16 ditambah 9 dikurang 8 berapa? 1 pangkat 2 berarti tambah 1 ya kan? Ditambah lagi 5 dikurang 8. 5 dikurang 8 ini negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 berarti negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Ditambah lagi 9. Tambah lagi 6 dikurang 8. 6 dikurang 8 ini negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4. Tambah 4 ya. Lalu 11 dikurang 8 ini berapa? 3 ya kan? 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 9. Ya udah tinggal kalian jumlahkan nih. Nah, setelah sampai sini kalian jumlahkan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Maka akar 1/8 dikali jumlahin angka yang ada di dalam tanda kurung ini. 9 tambah 0 tambah 0 tambah 16 tambah 1 tambah 9 tambah 4 tambah 9 hasilnya adalah 48. Maka 1/8 dikali 48 hasilnya adalah akar 6. Ya. 1 dikali 48, 48, 48 dibagi 8, 6. Ya kan berarti akar 6. Nah, kalau misalkan pada jawabannya kan akar 6. Kalian lihat jawabannya akar 6 apa? Oh, akar 6 ini adalah D. Nah, kalau pertanyaannya hanya sampai sini saja, jawabannya hanya sampai akar 6, tidak masalah, kalian cari sampai akar 6 saja. Tapi kalau seandainya pertanyaannya jawabannya adalah koma, berarti akar 6 ini berapa? Nah, itulah jawabannya.
Begitu ya. Jadi tergantung dari soalnya. Kalau soalnya jawabannya hanya sampai pada akar, ya udah berarti jawabannya akar 6. Akar 6 itu adalah D. Ini jawabannya D. Nah, ini untuk yang data tunggal ya. Data tunggal seperti ini cara menghitungnya. Jadi bedanya antara data berkelompok dan data tunggal ya. Kalau berkelompok pada soalnya pun sudah kelihatan bedanya. Ya, kalau pada data tunggal ini saya kecilin ya. Oh, sorry sebentar. Ini saya kecilin dulu sebentar. Saya mau ngasih lihat perbandingannya sama kalian. Oke, saya perkecil. Nah, ya. Lalu ini juga sama. Saya perkecil lagi. Sebentar, jadi kalian bisa lihat ya. Ya, di soalnya bisa kalian lihat. Kalau pada data tunggal itu dari soalnya aja udah kelihatan tuh. Seperti ini. Ya, kalau data berkelompok dari soal juga udah kelihatan. Begini bentuk soalnya. Nah, ini data berkelompok nih, bentuk soalnya aja udah kelihatan ya. Kalau data tunggal ini langsung seperti ini, tentukan simpangan baku dari data ini ya, 5, 8, 8, 12. Nah, sedangkan kalau pada data berkelompok itu ada tabelnya, biasanya ada nilai frekuensinya. Ini kalau data berkelompok. Lalu bedanya lagi dari mana? Dari rumusnya. Dari rumusnya terlihat bedanya. Nah, kalau data berkelompok, data tunggal, rumusnya tidak ada, karena di soalnya tidak ada frekuensi, maka rumusnya tidak ada FI-nya. Ya, tapi kalau data berkelompok, di soalnya kan ada frekuensi, maka di rumusnya di sini ada FI-nya. Nih, FI dikali XI dikurang rata-rata X, sedangkan di sini tidak ada FI-nya di depan tanda sigma. Nah, itu bedanya rumusnya ya. Semua rumusnya sama, cuma bedanya kalau data tunggal tidak ada FI-nya, data berkelompok ada FI-nya dikalikan FI lagi. Begitu ya, sebenarnya rumusnya sama. Baik itu simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan juga simpangan baku. Itu rumusnya sama saja. Ya, yang membedakan itu tadi di depan tanda sigma kalau pada data tunggal tidak ada FI-nya. Tapi kalau pada data berkelompok di depan tanda sigmanya ini tanda sigma nih ya, kayak angka 3 kebalik ini, di depan tanda sigmanya ada FI-nya. Begitu ya, itu bedanya cara kalian membedakannya ya. Jadi saat mengerjakan soal apakah ini data tunggal atau data berkelompok ya, itu kalian bisa lihat dari jenis soalnya ya. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada yang mau ditanyakan kah? Kok diam aja? Udah jelas belum? Jelas, Bu, jelas. Oke, kalau begitu, jika tidak ada yang mau ditanyakan dan kalian merasa sudah cukup jelas, baik kita akhiri saja pertemuan kita kali ini ya. Terus silahkan kalian kerjakan di Google Classroom-nya ya. Nanti di Google Classroom itu ada soal dari saya ya. Sebagai ulangan harian, tolong dikerjakan semua, yaitu ada 4 soal pada Classroom-nya, tolong dikerjakan, itu saya ambil untuk nilai ulangan harian ya. Tolong dikerjakan semua. Nah, materi yang barusan hari ini saya sampaikan nanti akan saya titip ke Bu Reni untuk Bu Reni share ke grup kelas ya. Jadi silahkan kalian catat lagi di buku catatannya ya. Buat apa ya? Buat kalau seandainya kalian kurang paham bisa lihat-lihat ke situ. Tapi kalau kalian masih kurang paham juga kalian bisa japri saya ya. Kalian bisa WA saya, Bu ini bagaimana? Saya masih kurang paham gitu. Nanti saya jelaskan ya. Tolong kerjasamanya karena pembelajaran jarak jauh ini ya
gampang-gampang susah, dibutuhkan kerjasama ya. Jadi kalau tidak ada kerjasama antara guru dan siswa sulit ke depannya. Tolong kerjasamanya ya. Baik, kalau begitu kalian akan saya berikan kode Google Classroom-nya. Silahkan nanti bisa cek di Classroom, kerjakan soalnya. Itu untuk saya ambil untuk nilai ulangan harian. Ya, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.